Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Alhamdulillah dulurku, malam hari ini nanti kalau ada suara-suara masuk karena kita lagi ngumpul masak-masak ini di persawahan, dan harap maklum nanti kalau ada suara-suara yang masuk backgroundnya. Jadi alhamdulillah malam hari ini saya bisa ketemu dengan Mas Nopri, ini teman saya, adik saya mulai kecil dulu, dan ada kenangan tersendiri waktu kita masih muda-muda. Kebetulan waktu itu saya bawa mobil box, truk box. Jadi waktu itu kita bawa paket, Mas Nopri ya? Iya. Jadi bawa paket Malang Jakarta waktu itu ya? Jakarta. Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Muatan mesin dari Paris. Jadi waktu itu dulurku ada kejadian yang nggak masuk akal, menurut kita itu nggak masuk akal, cuman ya namanya kita juga nggak tahu akan terjadi hal-hal seperti itu. Awal mulanya kita itu kira-kira habis muat dari mana? Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo mau menuju ke Jakarta, Mas Nopri ya waktu itu ya. Jadi setelah kita berangkat kira-kira hampir setengah 5, Mas Nopri, yang kita berhenti di Sama kita berhenti di maghrib ya, di rumah makan Latem. bukan ya. Itu waktu kejadian, waktu Mas Nopri kebelet kencing, terus kencing di langitan waktu di... Oh, itu pulangnya. Oh, pulangnya ya? Dari Jakarta mau pulang ke Malang. Oh iya. Yang kejadian yang di Lasem itu kira-kira habis maghrib banget. Habis maghrib kita istirahat di rumah makan Lasem. Waktu itu saya ngantuk kan, nggak bisa ditahan. Saya tidur, ya mas datangnya ini masuk ke rumah makan ngopi. Katanya belum 5 menit saya teriak-teriak lah. Saya itu mimpi mobil itu parkir di kuburan, di tengah-tengah kuburan itu. Jadi saya teriak-teriak. Mas datangnya ngambil saya dibangunkan, terus kita bangun langsung berangkat lagi ya kita. Kita bangun berangkat lagi, terus kita sekitar di Demak ya, istirahat lagi, Ya, di pom bensin lagi. Iya gitu lagi, saya tidur lagi, saya kayak ada makhluk yang besar itu ngintip saya. Padahal waktu itu saya sampai nggak mau tidur di truk, tidur di luar, tetap aja seperti itu. Sampai 3 kali istirahat lagi gitu terus. Ya gimana ya, kejadian kayak itu kita nggak saya nggak kepingin, tapi ya nyata seperti itu. Jadi Mas Nopri ya, waktu kita pertama kejadian itu memang rumah makannya itu parkirannya luas dan tempatnya agak-agak apa ya, kayak suram. Ya kayak mengandung aura mistis gitu loh. Tapi rumah makannya itu rame ya, Mas Nopri ya? Rame. Parkirannya itu kalau 50 truk besar aja masuk waktu itu ya. Jadi ceritanya begini dulu, entah kenapa waktu itu biasanya hari-hari biasanya itu enggak seperti itu. Kalau kita waktunya makan ya makan bersama, habis mandi-mandi kita makan ngopi gitu. Nah waktu kejadian itu Mas Nopri itu mau ngantuk sekali, tak ajak turun nggak mau. Terus aku selak ngantuk, aku tak tidur terus. Sama latih makan, latih ngopi-ngopi. Nah, terpaksa saya masuk sendiri ke rumah makan itu. Mas Noprinya tidur di truk waktu itu. Tapi waktu saya ngopi itu ada yang ngasih tahu, nyamperin saya, loh itu kok di truknya masnya kok ada orang teriak-teriak, siapa loh. Terus saya lari keluar, ternyata Mas Nopri. Jadi kabinnya truk itu sampai mancal-mancal, sampai goyang-goyang, tak bangunin. Setelah tak bangunin, ternyata mimpi perasaannya Mas Nopri itu kita tidurnya di tengah kuburan. Parkiran mobil di tengah kuburan ya, ada micam-micam gitu seperti itu. Tapi ya entah mimpi entah apa, yang jelas waktu itu saya posisi tidur, saya sampai apa ya, dibilang tinggi lah, kalau orang Jawa bilang tinggi, sampai
sampai kayak dicekik kayak apa gitu. Jadi kalau orang bilang orang Jawa itu rep-repan atau melindur kayak ketindir lah. Tadi itu berlanjut dulu tuh. Jadi karena saya takut, kasihan juga, jaraknya memang perjalanan jauh dari Sidoarjo mau ke Jakarta. Akhirnya kita nerusin perjalanan, dan setelah meneruskan perjalanan itu saya ternyata juga ngantuk juga. Akhirnya kita berhenti di pom bensin di daerah Demak. Nah di situ Mas Noprinya ketakutan, terus sama turun motor, aku tak turun di Jopo. Setelah Mas Nopri itu tidur di luar di area pom itu, ternyata mimpi lagi, teriak-teriak lagi. Jadi akhirnya tak bangunin lagi. Ternyata kira-kira mimpinya seperti apa itu Mas Nopi tadi yang di pom bensin ini? Waktu itu malah lebih parah lagi, kayak dicekik makhluk yang buatan gitu. Saya tidur di apa ya, semacam bola gitu kalau orang Jawa bilang ya di bawah pohon waktu itu. Saya kayak cekik gitu, makanya saya katanya teriak-teriak, tapi kan saya nggak sadar. Dan akhirnya kita setelah itu nggak jadi tidur kembali dan meneruskan perjalanan. Terus kita tidur bareng-bareng di cabin, tapi di luar pom waktu dia. Di luar pom, nggak masuk ke pomnya, kita di luar. Itu juga gitu. Itu juga gitu, makanya langsung berangkat lagi, ngantuk terus dulu. Jadi nggak biasanya kita itu berdua seperti itu, nggak biasanya kita itu sengantuk-ngantuknya kita udah masuk Brebes ataupun daerah Indramayu Mas Nopi ya, kita istirahat di Indramayu apa di Brebes waktu itu. Ya paling enggak hampir lebih dari setengah perjalanan lah baru ngantuk biasanya. Itu baru 3 jam mungkin perjalanan sudah ngantuk lagi, ngantuk terus nggak bisa ditahan, ngantuk nggak bisa ditahan. Jadi memang seperti itu dulu. Kejadian itu waktu kita berangkat Mas Nopi ya. Nah, setelah itu kita nyampe Jakarta dan alhamdulillah kita bisa bongkar muatan. Akhirnya kita cari muatan lagi. Setelah itu kita balik ke Jawa Timur lagi. Dan waktu pulangnya itu kita nggak sengaja karena sudah nggak bisa nahan, namanya kepingin kencing itu sama-sama nggak tahu, saya sama Mas Nopi itu sama-sama nggak tahu. Jadi namanya sopir kan ya, kalau nggak ada pom kan di pinggir-pinggir jalan bisa, kalau untuk buang air kecil aja kan bisa. Ternyata saya sama Mas Nopi itu berhenti karena Mas Nopinya yang kepingin kencing. Setelah berhenti ternyata di makam ya Mas Nopi. Ya, makam leluhurnya yang punya Pondok Pesantren Langitan Tuban itu. Ya di situ saya menghadap kencingnya, ya saya salahnya itu menghadap. Tapi kita kan ya nggak tahu waktu itu kalau itu ada makam-makam sesepuh atau pendiri Pondok Langitan, kan kita nggak ngeh ya. Kita waktu itu kan ya belum ngerti seperti itu, jadi kita kencing sembarangan menghadap ke arah makam. Selanjutnya saya tidur, Mas Slametnya tidur di cabin, saya tidur terus ditemukan barang di atas. Waktu pagi bangun, nggak tahu saya itu turun, itu ini dengkul saya dulu yang turun, bukan kaki kan. Dia gitu ke, ya nggak bisa jalan akhirnya. Setelah itu ya, sambil merangkak keluar saya lihat, sekalinya makam-makam sesepuh-sepuh itu, waduh, ini pasti ganggu seperti itu. Jadi kakinya Mas Nopi sempat bengkak sampai 2 hari dulu. Jadi kita kan nggak tahu, memang berhentinya satu memang kebelet untuk buang air kecil dan Nggak ada penerangan lampu waktu itu. Nah, terus kita daripada karena udah malam, langsung kita lanjut tidur di situ, sekalian tidur di pinggir jalan situ. Ternyata di sebelahnya kita berhenti itu ada makam. Jadi waktu bangun pagi Mas Nopi itu mau turun, ternyata kayak ada yang nahan kakinya. Jadi dia turun itu yang jatuh bukan telapak kakinya, cuman dengkulnya duluan. Akhirnya kayak bengkak gitu sampai 2 hari Mas Nopi. bisa jalan awalnya, terus merangkak bisa keluar itu lihat makam gitu. Sekalinya ingat, kalau dia kan ingat
Ini biasanya kalau setiap hari Jumat tuh banyak yang nyekat di sini santri-santri itu. Ya, banyak yang ziarah. Tapi kalau seandainya kita waktu itu berhenti istilahnya dari arah timur, kita pasti tahu soalnya posisi Pondok Langitan itu setelah jembatan, kita tetap ingat ya. Biasanya itu kita sudah tahu. Cuman itu posisinya dari barat. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Nggak apalah wilayah. Nah, jadi itulah sekelumit dulurku kisah kita waktu muda-muda dulu. Waktu kita bawa ya, truk ekspedisi dari Malang Jakarta waktu itu. Dan kita memang apa ya nggak berharap, nggak kepingin, tapi ya namanya tempat seperti itu dan kejadian hal-hal seperti itu memang nggak bisa dibilang kita nggak disangka-sangka, dan kita memang hidup itu selalu berdampingan dengan hal-hal yang baik. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah nggak di jalan lagi, maksudnya ya cari pekerjaan lain. Dan namanya dulu masih muda itu rotok-rotok ngawur gitu lah ya, ya. Belum ngerti aturan. Kusro. Kalau orang Minalak bilang itu kusro nih wong ya. Ada lagi Mas Nopri yang perlu ditambahkan kira-kira pengalaman. Nah, ini tadi kan pengalaman saya sama beliau. Sekarang mungkin Mas Noprinya punya pengalaman sendiri. Monggo bisa diceritakan karena durasinya masih ada. Pengalaman dulu yang pengalaman di tengah hutan di Kalimantan waktu itu kerja di penebangan kayu. Jadi teman-teman itu semuanya hampir separuhnya lebih lah orang Madura semua. Orang Madura kan tahu sendiri orangnya. Waktu itu malam-malam itu juga yang seperti biasa. Kita itu kadang di tengah hutan itu padahal jauh dari masjid, jauh dari tapi kadang kita kadang ya suara-suara aneh-aneh gitu yang waktu itu di Kalimantan Barat apa Kalimantan mana? Di Kalimantan Selatan, daerah Samasam masuk ke Kuningan. Dari jalan raya itu sekitar 90 kilo masuk ke dalam hutan waktu. Jadi kita itu orang 9 orang, yang kru kita tukang tebangnya 5 orang, berarti 15 orang, tapi tidurnya sendiri-sendiri. Kita ngumpul sama orang-orang Madura itu yang tukang belandong lah, tukang angkut kayu itu. Ya kejadian misalnya gini, waktu itu tengah malam kita tidur, masih tidur, nggak taunya ada satu dari orang Madura itu tiba-tiba keluar, ada malam-malam ada. Saya kan biasa dengar ada orang, saya seperti biasanya, tapi kok panas banget gitu. Saya akhirnya saya tanya, kenapa? Panas, ada penampakan. Gua itu keluar lagi. Saya tadi dengar, dengar. Kita sampai pagi nggak tidur, dari kita begadang di situ dari tadi. Makanya ya suara-suara seperti yang mengerikan gitu. Makanya dia kan percaya kalau diadan ini bisa hilang katanya. Tapi kira-kira yang temannya Mas Nopri itu lihat penampakan atau cuma suara-suara aja? Katanya kalau suara, tapi suaranya kayak nyata dekat gitu, makanya dia sampai bangun sampai saking takutnya dia. Kan tidurnya di tenda. Dulu perusahaan kita punya tenda itu punya tentara yang tenda yang besar itu 32 orang itu. Jadi kita kan jauh, biarpun satu tenda tapi jauh gitu, enggak orang jadi satu gitu, satu sendiri jauh gitu. Itu punya
Jadi sempat berapa lama waktu itu di sana itu ada bekerja di penebangan kayu itu? Lek dele iku arahnya ini lebih baik sih balik. Kita akhirnya nggak bisa dilanjutkan karena masalah kurang modal waktu itu. Jadi kira-kira cuma berapa ya? 1 bulan lebih lah. 1 bulan. Ya itu sering kan di sana. Kalau siang itu kalau di Kalimantan waktu itu di situ kita sering kami orang dari kampung atas ya kita bukan orang kampung artinya orang bawah tapi dia di atas itu ternak kerbau ternak kambing dia sering tidak di foto kita dan kita ya di pantangan yang nggak boleh di jalani. Jadi memberitahu rombongannya Mas Hadi ya istilahnya pandangan-pandangan ya. Kalau kita yang pertama kita kalau mandi kan di situ ada sungai di Kalimantan saya kan nggak pernah di sebelumnya lihat sungai yang tani. Nah yang di situ ada sungainya buatan tapi jernih airnya. Ya kata orang itu orang yang memberitahu itu katanya kalau mandi itu nggak boleh kita menghadap kanan, nggak boleh, harus ke bawah atau ke samping. Katanya saya tanya kenapa Pak nggak boleh menghadap bawah? Makanya biasanya orang itu kalau buat ilmu lah itu dihancurkan. Jadi kalau kita menghadap ke depan ke atas pasti menangkut ke kita. Itu namanya nanti kita kena upas gitu kan. Itu nggak bisa dikumpulkan kalau nggak cari orangnya yang bilang. Makanya Pak ya. Berarti kita kalau mandi nggak boleh menghadap arus Nggak sungai. boleh ya, gitu. Harus menghadap ke samping lah paling enggak. Kalau lebih bagus ya ke belakang nggak apa-apa. Jadi nggak boleh menghadap melawan arus sungai tadi ya. Tanganmu ini tak Tidur juga gitu. Kalau tidur pagi nggak boleh tidur. Sebelum jam 11 nggak boleh tidur pagi itu. Semuanya rawan. Ya masuk akal juga rawan kena penyakit malaria atau apa. Wah ini orang yang tapi ya saya nggak tahu rumahnya di mana. Kali tahu kata orang yang lain ya ketemu itu yang punya kerbau itu cuma ada sekitar 4 kalau nggak 5.000 ya kalau gitu nggak pernah dijual, nggak pernah dibeli. Kira-kira apa bukan orang apa suku-suku pedalaman apa? Bukan, dia tuh udah bawa mobil. Di kota itu bawa mobil tapi ya lumayan lah. Itu kalau kerbaunya keluar dari apa ya kan ada pagarnya ya, tetapi yang dipagar itu kalau 5 kilo persegi itu dipagar. Kalau kerbaunya keluar dia makan tanaman orang itu bisa dipanggil, yang makan berapa dipanggil. Langsung disembelih suruh ngambil orang, tapi nggak boleh dijual, harus dimakan. Makanya kadang saya tapi orangnya baik. Kalau kita bawa rokok, bawa kopi, ya makin banyak lagi lah. Makin banyak kan saya pindah tempat, Jadi suatu saat nanti kita akan, karena ini masakannya sudah hampir mateng dulu, jadi nanti kita sambung lagi sama Mas Noprinya. Masih banyak pengalaman beliau waktu nggak sama saya, maksudnya pengalaman pribadi beliau waktu kerja di Kalimantan sama teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu dulu ya Mas Nopri, nanti kita sambung lagi. Dan mungkin ada salah kata kita berdua, dulu kami mohon maaf. Video ini hasilnya nanti banyak suara yang masuk, mohon maklum karena kita lagi masak. Habis ini kita lihatkan bahwa kita memang benar lagi masak. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi horor, makan bersama makan bersama ngopi horor, makan bareng. Ayo dah, aduh kok.
Kowe jan wong India tenan gitu iki. Ono kene iki bebas. Apa ya? Berarti ini kurang. Berarti oke Lur, makan dulu lur bersama-sama kancanya lur.